Jalan keluar dari kedendaman hanyalah pengampunan. Saya ulangi sekali lagi. Jalan keluar dari kedendaman hanyalah pengampunan. Bagaimana kita bisa bebas dari kedendaman? Sadari bahwa saya kan sudah diampuni oleh Tuhan. Berarti saya juga harus hidup dalam pengampunan. Nah, sekarang ada banyak orang yang bilang, loh, Gilbert enak aja ngomong. Ngampunin. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya mengampuni jauh lebih indah daripada dendam. Karena pengampunan mendatangkan kelegaan. Pengampunan mendatangkan kemajuan. Pengampunan mendatangkan sukacita Tuhan. Pengampunan mencurahkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Sementara kedendaman menjauhkan kita dari Tuhan. Kedendaman membuat kita terikat setan. Kedendaman membuat hancur hari depan kita. Berarti pengampunan selalu lebih indah daripada kedendaman. Nah, apa yang membuat pengampunan menjadi sulit buat kita? Saya catat di sini beberapa hal mengapa mengampuni itu sulit. Yang pertama, karena kita belum bertobat sungguh-sungguh. Kita masih lebih memikirkan perasaan kita daripada perasaan Tuhan. Orang yang pertobatannya sudah sungguh-sungguh, dia tidak mau menyimpan dendam. Dia tahu dendam akan menyengsarakan hidupnya, dendam akan melukai hidupnya, dendam akan merusak hari depannya. Dia tidak mau hidup dengan kedendaman. Jadi karena itu saya bilang, mengapa mengampuni itu sulit? Karena belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, yang pertama kita tahu, saya diampuni. Makanya doa Yesus di kayu salib, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi doa Bapa kami berkata, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, kalau saya tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya juga tidak berhak untuk diampuni. Lihat selanjutnya. Mengapa mengampuni itu sulit? Karena merasa diri benar. Dan kadang-kadang merasa diri paling benar dan paling baik. Lu saya salah apa pada dia? Oi! Engkau marah karena orang salah. Emangnya engkau tidak pernah salah? Ngaca oi. Pak, engkau dendam sama dia. Ya, tapi istri saya benar udah kelewatan. Emangnya kau nggak pernah salah, Pak? Pak, emosi nih, Pak. Saya cuma mau bilang sama saudara, Pak, engkau dendam sama istrimu. Saya mau tanya, memangnya engkau tidak pernah salah? Bu, engkau dendam sama suamimu. Emangnya engkau nggak pernah salah? Ngaca dong. Mungkin sudah menatap saya, ya tapi salah saya jangan sebesar suami saya. Loh, ini bukan soal besar atau kecil, ya salah kan? Ya udah, nggak usah dendam. Engkau dendam sama orang tuamu. Saya mau tanya, memangnya engkau tidak pernah salah? Hanya Tuhan yang berhak untuk dendam. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Hari ini sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang, kenapa engkau tidak buang kelakuan seperti itu? Buang kedendaman. Kenapa? Karena kita bukan yang paling benar dan paling baik. Kita pun ada kekurangan dan kelemahannya. Tuhan izinkan semuanya ini. Karena kita bilang, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu sulit? Karena tidak menyadari bahwa kedendaman itu merusak. Dia pikir kedendaman adalah solusi. Dia pikir kedendaman adalah jalan keluar. Orang kalau begitu pendeta, terus diampunin, keenakan dia dong. Dengan lain kata, kedendaman adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi orang seperti ini. Kedendaman bukan merupakan jalan keluar, kedendaman bukan merupakan solusi. Kedendaman itu merusak, dan yang paling dirusak dalam kedendaman adalah diri kita, hari depan kita, iman kita, serta hubungan kita dengan Tuhan. Jangan bodoh. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu menjadi sulit? Karena kita tidak dewasa. Dan akhirnya, kita tidak mengenal kehendak Allah. Yang saya catat dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Dalam sukacita ataupun duka cita. Dalam tertawa ataupun air mata. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Makanya Alkitab berkata, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Daud mau menyatakan, kalaupun aku harus menangis, meneteskan air mata, itu pun akan berubah menjadi mata air kemuliaan yang sejak katakan amin. Selanjutnya, mengapa mengampuni sulit? Karena tertipu iblis.
Iblis yang terus berbisik kepada kita, nggak bisa dong diampunin. Kamu kan sudah sakit, nggak bisa dong. Hari depan kamu kan udah hancur. Dia yang sudah ninggalin kamu kok, dia yang sudah ngancurin hidup kamu kok. Dulu waktu kamu pacaran sama dia, kamu kan masih baik-baik. Kamu kan masih seorang gadis. Sekarang dia tinggalin kamu dalam kondisi kamu udah diperlakukan segala-galanya. Lalu dia hancurkan hidup kamu. Enak aja kamu ampunin. Kamu harus dendam dong sama dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia sudah merusak hari kemarin saudara. Kenapa engkau biarkan setan kemudian menghancurkan hari depan saudara? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, close your book. Tutup buku saudara. Ingat, kita tidak bisa merubah hari kemarin kita. Tetapi keputusan yang tepat dapat menjamin hari depan kita penuh harapan dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Setan mau engkau hidup dalam kedendaman. Jadi kalau ada orang yang justru memanas-manasi saudara untuk dendam, orang itu adalah orang yang dikirim setan untuk ngancurin hidup saudara. Bisa jadi dia cici saudara sendiri. Bisa jadi dia teman dekat saudara sendiri. Bisa jadi dia ibu saudara sendiri. Lu ada ibu yang ngingetin anaknya kok. Laki kayak gitu kok diampunin. Gak bisa dong. Laki kayak gitu lu tinggalin. Waduh. Ada orang tua, ada ibu yang justru dorong anaknya untuk bercerai. Bu, sorry. Engkau dipakai setan, Bu. Ya tapi anak saya tuh. Hei. Udah dipakai setan ngotot lagi sama pendeta. Kalau ada orang kipas saudara terus, stirred up, sampai saudara marah terus, dendam terus, pahit terus. Sorry, I am your pastor. I love you so much. I'm here just to tell you the truth. Saya ada di sini hanya untuk ngomong kebenarannya. Saya nggak ada kepentingan dan keuntungan apa-apa untuk hidup saudara. Saya cuma mau beritahu buat saudara. Setan memang mau engkau dendam. Jadi kalau ada orang yang memanas-manasi saudara terus supaya engkau dendam, engkau hanya orang yang dipakai setan untuk itu. Buang orang-orang seperti itu. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Kalau tidak, engkau akan terus terikat. Loh kalau memang itu sahabat, masa iya? Yo tapi dia teman dekat saya, pendeta, nggak mungkin dia dipakai setan. Dia karena sayang, dia berempati sama saya, saudara. Kalau berempati, will never put you down, will lift you up. Dan cara mengangkat seseorang tidak pernah menekankan kebencian dan kedendaman. Cara mengangkat seseorang justru mengalirkan pengampunan. Udah ampunin aja, udah ampunin aja. Udah yang lalu sudah berlalu, kamu maju, kamu bertumbuh. Udah, pokoknya ampuni. Karena pengampunan akan membawa kita masuk pada kemuliaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hati saya seringkali sedih melihat orang-orang yang harus hidup dalam kepahitan, kebencian, dan kedendaman. Karena dimanfaatkan oleh orang-orang oportunis yang mau memanfaatkan hidup saudara untuk kepentingannya sendiri. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan. Setan memang mau engkau dendam. Tapi Tuhan mau engkau mengampuni. Saya sebagai gembala jemaat yang mencintai saudara, saya juga mau engkau mengampuni. Mungkin saudara bilang, tapi suami saya buat sesuatu yang sangat menyakitkan. Mertua saya buat sesuatu yang sangat menyakitkan. Orang tua saya melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan. Mantan pacar saya melakukan sesuatu yang menyakitkan. Bos saya melakukan sesuatu yang menyakitkan. Pendeta saya, teman dekat saya, hamba Tuhan saya melakukan hal yang menyakitkan. Tidak ada jalan lain. Kalau kau mau tambah sengsara, tetaplah dendam. Tapi kalau kau mau hidup berkemenangan, ampuni. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan, saya mengampuni. Amin. Selanjutnya, mengapa pengampunan menjadi sulit? Karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil. Persoalan kecil kita anggap besar. Dalam hidup saya punya prinsip. Kecilkan persoalan yang besar. Hilangkan persoalan yang kecil. Jangan persoalan kecil dibesarkan. Persoalan besar buat membunuh hidup kita. Jangan. Kita pegang aja Alkitab. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa yang tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Kecilkan persoalan besar. Hilangkan persoalan kecil. Maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang sempurna, yang saja katakan amin. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu sulit? Karena kita punya tendensi lebih senang nengok ke belakang daripada melihat ke depan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kau mikirin masalahmu terus? Masalah ini udah berjalan 2 tahun. Masalah ini udah berjalan 1 tahun. Masalah ini sudah berjalan 15 tahun. Kau terus masih mikirin, kau terus masih tertekan, kau masih terus pahit, kau masih terus kecewa. Pertanyaan saya sebagai gembala jemaat yang mencintai saudara, mau sampai kapan masalah ini kau pikirkan? Kenapa enggak hari ini close the book, tutup bukunya dan bilang, enough is enough. Tuhan, aku tahu tangan Tuhan tetap memegang aku. Aku bodoh kalau aku terus dendam. Aku bodoh kalau aku terus pikirkan negatif.
Aku bodoh kalau aku terus pikirkan kepahitan. Mau sampai kemana hidupku ini? Sekarang aku mau bangkit. Sekarang aku mau bersorak-sorai. Aku mulai dengan dasar pertama. The first foundation. Aku mau mengampuni. Waktu saya mulai forgive. Waktu saya mulai ngampunin. Saya mulai lihat pintu sorga terbuka. Berkat-berkat Allah tercurah. Saudara, sorry untuk ngomong begini. Tuhan gak pernah bisa berkati pendendam. Gak apa-apa saya ngomong apa adanya. Saya harus ngomong dari dasar hati saya yang terdalam. Tuhan tidak pernah berkati pendendam. Saya mau saya ulangi lagi. Seperti gol di Euro 2012 kan. Mesti diulang. Kalau seru tuh mesti diulang. Kalau seru mesti diulang. Ya kan. Supaya kelihatan. Kalau perlu angle-nya baik-baik. Lain-lain gitu kan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah bisa berkati pendendam. Artinya apa? Kalau engkau terus dendam, engkau akan terus sengsara. Orang pendendam itu, kenapa jadi sulit? Oh, saya nggak bisa ngampunin. Sederhana. Karena yang kau lihat ke belakang. Coba kau lihat ke depan. Hidup saya pasti diberkati Tuhan. Orang yang dendam itu akan berputar-putar di dosanya. Orang yang dendam akan berputar-putar di kesalahannya. Orang dendam akan membuat kesalahan lebih salah lagi daripada persoalan-persoalannya. Tapi orang yang bangkit dari kedendamannya, mengampuni, akan sadar bahwa apa yang benar, apa yang mulia, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang harus saya lakukan sekarang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah.